Memandang bibinya dengan ekspresi serius di wajahnya dan memberikan instruksi. Chu Feng menyeringai, "Jangan khawatir, Bibi, aku bukan orang yang berhati lembut. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Jie Tianian juga tersenyum. Dia telah mendengar rumor tentang Chu Feng dan telah melihat metode Chu Feng, dia tahu bahwa keponakannya sangat kuat. Namun dia tetap khawatir karena dia juga tahu betapa kuatnya ayahnya. Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Jie Tianian. Karena dia telah membuat keputusan untuk sementara waktu berhenti mencari fragmen kunci, Chu Feng berencana untuk mencari guru Tao Zixing terlebih dahulu. Adapun Ziling, meskipun Chu Feng setuju untuk membawanya bersamanya, Chu Feng juga memiliki motif egois. Dia memang menghadapi situasi berbahaya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengingkari janjinya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Menurut panduan dari potongan bambu ramalan, guru Tao Zixing sekarang berada di Tianhe, tubuh dewa. Setelah Chu Feng pergi, Jie Tianian kembali ke dunia tempat reruntuhan Zhu Jie Zong berada. Jie Tian dan yang lainnya masih ada di dunia ini. Formasi penyegelan telah rusak, tetapi harta yang mendukung formasi tersebut masih tetap ada. Jie Tian berlatih di sini. Ketika Jie Tianian menemukan Jie Tian telah menyelesaikan kultivasinya. Dia sedang menunggu ibunya di tempat latihan. "Ibu, kamu akhirnya kembali." Jie Tianian juga sangat senang melihat ibunya kembali. Dia hanya melihat senyuman murni saat menghadapi Jie Tianran. Dengan kata lain, hanya di hadapan keduanya, si jenius dunia benar-benar memiliki sikap seorang junior. "Tianer, apakah kamu sudah membuat terobosan?" Jie Tianian bertanya. "Kami telah menerobos. Harta karun di sini telah lama terintegrasi dengan kekuatan garis keturunan saya. Jika saya tahu bahwa ibu bisa tiba tepat waktu, saya tidak akan menggunakan kekuatan formasi penyegelan untuk menangkap Chu Feng. Sebaliknya, kita seharusnya langsung menangkap Chu Feng. Di sini. Harta karun itu untuk saya latih, sehingga saya pasti bisa menerobos ke alam naga sejati dan menjadi spiritualis dunia naga sejati." "Tidak apa-apa, Ibu, maka semua rahasia bambu peri seharusnya sudah dikumpulkan, bukan? Dengan bambu peri alam rahasia itu, aku pasti bisa menerobos ke alam naga sejati dalam satu gerakan." Jie Tian sangat percaya diri. "Tianer, ibu terlalu cemas. Meskipun dia menemukan rahasia peri bambu, ada masalah dalam proses pengumpulannya, sehingga pengumpulannya gagal," pikir Jie Tian. Setelah mendengar ini, senyuman di wajah Jie Tian tidak hanya menghilang seketika, tetapi dia juga terdiam. "Tianer, ibu juga akan mencarikan sumber daya budidaya lain untukmu," pikiran Jie Tianian memperhatikan perubahan suasana hati putranya dan mau tidak mau melangkah maju untuk menghiburnya. Tapi Jie Tian tidak hanya mencibir, tapi juga menepis tangan ibunya. Tindakan seperti itu membuat Jie Tianian juga lakukan itu. Dia tertegun sejenak. "Tianer, ada apa denganmu?" Jie Tianian bertanya. "Ibu, tolong bunuh aku," kata Jie Tian. "Tianer, apa yang kamu bicarakan?" Jie Tian bingung. Tapi Jie Tian mengeluarkan belati dan menyerahkannya kepada ibunya. "Bunuh aku, sekarang. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya," kata Jie Tian. "Tianer, ada apa denganmu?" Jie Tianian bahkan lebih bingung. Tapi saat ini, mata Jie Tian penuh dengan ketidakpedulian dan kemarahan. "Memang sulit mengumpulkan bambu peri, tapi kakek dan aku sama-sama percaya pada kemampuanmu, Ibu. Kalau orang lain memang kemungkinan gagalnya besar, tapi Ibu, tidak mungkin Ibu gagal. Karena tidak ada kegagalan, kenapa kamu tidak memberiku bambu abadi? Maka hanya ada satu kemungkinan. Anda memberikan bambu abadi kepada orang lain. Jika tebakan saya benar, Anda memberikannya kepada Chu Feng, kan?" Jie Tian berkata dengan marah.
Kamu keterlaluan. Saya kira, kesibukan bukanlah kebiasaan yang baik, bahkan lebih tidak pantas lagi menaruh kecurigaan pada ibu sendiri. Jie Tianian juga mengubah wajahnya yang lembut menjadi terlihat tegas. Tapi Jie Tian tidak panik sama sekali, tapi malah semakin mencibir. Apakah aku curiga? Metode Chu Feng aneh. Kamu bilang dia bisa lepas dari tanganmu, aku percaya. Tapi ibu, kamu terlalu meremehkanku. Aku meremehkan kendaliku atas formasi blokade ini. Bahkan jika Chu Feng lolos, dengan sisa kekuatan formasi penyegelan, secara kasar aku dapat menemukan lokasinya. Setidaknya kita bisa tahu ke arah mana dia melarikan diri. Ini juga kekuatan yang baru kusadari setelah aku menggunakan kekuatan darah untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan formasi penyegelan. Hanya saja seseorang menghapus tanda Chu Feng. Saya tidak percaya itu perbuatan Chu Feng, karena untuk menghapus tanda ini sepenuhnya, Anda harus menghubungi mata formasi yang menyegel formasi. Sedangkan bagi mereka yang dapat mengakses mata formasi, Ling Mouzi memang memiliki kemampuan ini, namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun ia memiliki kendali atas formasi tersebut, ia tidak cukup mengetahui tentang formasi tersebut. Dia mungkin tidak tahu bahwa tanda Chu Feng masih tersegel di dalam formasi. Tetapi ibu, saya tahu bahwa Anda telah mengikuti kakek saya untuk memperkuat formasi blokade ini. Anda lebih mengetahui formasi blokade ini. Jika saya harus mengatakan, ada satu orang yang ingin membantu Chu Feng menghapus tanda itu, hanya Anda yang dapat saya pikirkan. Jadi ketika saya mengetahui bahwa tanda Chu Feng dianggap telah terhapus, saya tahu bahwa pelarian Chu Feng mungkin tidak sesederhana itu. Bahkan koma kita mungkin bukan metode Chu Feng, tapi mungkin metodemu, ibu. Tentu saja, awalnya saya tidak yakin. Tetapi setelah Anda menyelamatkan kami, Anda mengatakan ada keadaan darurat yang harus ditangani. Ketika Anda kembali, Anda mengatakan bahwa bambu peri belum dikumpulkan. Kalau begitu aku harus curiga bahwa kamu membiarkan Chu Feng pergi dengan sengaja. Kamu bahkan memberi Chu Feng bambu peri yang awalnya kamu kumpulkan untukku. Jie Tian menatap ibunya dengan kemarahan di matanya. Tapi Jie Tianian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tianer, kamu benar-benar berpikir terlalu banyak. Ibu, kamu tidak perlu mengakuinya. Tapi aku akan memberitahu kakek dengan jujur tentang masalah ini. Kakek apa? Keputusan terserah dia. Ibu, jika kamu ingin menghentikanku, lakukan sekarang. Bunuh aku. Kalau tidak, aku akan melaporkan kebenarannya kepada kakek. Kata Jie Tian. Kamu bisa pergi dan mengatakannya, pikir Jie Tian. Ibu, kamu tidak layak menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam. Jie Tian mendengus dingin dan meninggalkan tempat itu. Adapun tatapan Jie Tianian, meski rumit, pasti menyakitkan. Setelah perjalanan panjang, Chu Feng tiba di alam atas tubuh ilahi Tianhe. Sesampainya di alam atas ini, slip bambu ramalan di tangan Chu Feng masih memberikan petunjuk. Akhirnya, Chu Feng sampai di pegunungan terpencil. Sekilas gunung itu tampak seperti bukan apa-apa, tetapi Chu Feng tahu bahwa ada ruang formasi yang tersembunyi di sini. Setelah beberapa pengamatan, Chu Feng segera menemukan kekurangannya. Dan dengan bantuan buku rahasia dasar, sangat mudah untuk membuka gerbang penghalang di kaki gunung. Melewati gerbang penghalang adalah hutan kuno. Tapi sebelum Chu Feng sempat mengamati, dia mengerutkan kening dan merasakan kakinya tenggelam ke dalam bumi. Pada saat yang sama, kekuatan pengikat yang kuat juga terpancar dari bumi dan melonjak ke seluruh tubuh. Chu Feng tidak bisa bergerak saat ini. Dia terjebak.